Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertabur di hati kami yang terbaik. Urapi jemaat-Mu, urapi keluarga kami, urapi orang-orang percaya, dan semua orang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ayat 10. "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Firman Tuhan hari ini, Paulus mengajarkan untuk tetap saling membantu. Dan saya berikan satu tema firman Tuhan, yaitu saling menolong. Saling menolong. Ada dua hal yang kita mau perhatikan baik-baik dari pembacaan ini. Untuk kita bisa saling menolong, di ayat 10 dikatakan, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada sesama semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman." Paulus mendorong jemaat di Galatia untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menolong orang lain. Ada dua hal yang kita perhatikan untuk kita bisa saling menolong. Yang pertama, yang perlu kita tolong adalah orang-orang yang mungkin belum seiman. Orang-orang yang mungkin di luar kepercayaan kita. Kita juga perlu menolong mereka, kita juga perlu membantu mereka. Apa yang bisa kita bantu? Mungkin orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita, kita perlu membantu. Mungkin mereka membutuhkan dukungan kita, kita juga perlu dukung mereka untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Tetapi poin yang kedua ini sungguh menarik, karena Paulus berkata begini di bagian terakhir dari Galatia 6 ayat 10 terakhir, "Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Kalau kita menolong orang yang belum seiman, mungkin hanya sekedar menolong hal-hal yang biasa, hal-hal lahiriah. Tapi Paulus memberikan dorongan kepada semua orang yang percaya agar menolong orang-orang yang seiman itu, baik dalam bentuk mungkin bantuan lahiriah, tetapi yang terpenting dari semuanya ini, kita juga bisa menolong mereka dalam bentuk hal-hal rohaniah. Kita bisa bimbing mereka, tolong mereka yang belum memahami kebenaran dengan baik. Mungkin kita bisa tolong mereka, kita bisa dorong mereka untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin mereka saat ini untuk menyembah Tuhan belum terlalu mengerti. Atau mungkin juga banyak orang yang kalau ketemu saya disuruh berdoa masih bisa nolak. Nah, kita mulai latih, kita mulai tolong mereka sampai mereka dapat melayani dengan baik, sampai mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Makanya kita mengucap syukur dalam program Komsel kita selalu akan dorong semua orang, semua anak-anak Tuhan yang bergabung di Komsel, supaya mulai melatih diri saling menolong, saling melayani. Dari mungkin nggak ngerti tentang pelayanan, akan kita dorong untuk bisa mengerti. Dari nggak bisa mendoakan saudara seiman, kita dorong untuk mulai mendoakan saudara seiman. Karena itu Paulus mendorong jemaat yang ada di Galatia supaya menolong sesama, terutama kawan seiman ini penting. Kenapa? Karena kita bisa mendewasakan mereka di dalam Tuhan.
Kita bisa melatih mereka untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, mempraktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari, dan ini luar biasa. Saya mengajar di Universitas Pancasila, secara khusus mengajar mata kuliah tentang agama. Ada satu anak dari Sumatera, saya bersyukur, saya berterima kasih. Ya, waktu dia datang dari Sumatera dan kuliah di Universitas Pancasila, dan dia belum tahu yang namanya berdoa. Ya, dia mungkin gak lancar, malu. Kemudian apalagi kalau berpuasa, dia gak ngerti tentang berpuasa. Tapi selama beberapa bulan saya didik, saya dorong, dan dia berkata, "Pak Kaleb, sekarang saya sudah mau 5 hari berpuasa." Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan biasanya malas-malasan untuk beribadah. Di kampus jadi setia. Di kampus jadi anak yang luar biasa, yang ikut dalam ibadah di kampus. Dan ini sesuatu yang membanggakan. Ada banyak anak-anak didik saya yang ada di kampus Universitas Pancasila. Mereka menjadi orang-orang yang aktif di dalam Tuhan. Yang tadinya, maaf, doa Bapa kami aja belum hafal. Ya, dan kita dorong untuk mereka belajar firman Tuhan luar biasa. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur, saya sangat bangga karena bisa menjadi berkat buat anak-anak didik saya juga. Buat anak-anak yang sebelumnya nggak mengerti firman Tuhan dengan baik, mereka kita latih, kita dorong. Setiap sebelum mengajar, kita ada perenungan 10 menit, dan di sanalah mereka belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini Paulus mau jemaat di Galatia untuk saling menolong, baik secara lahiriah, tetapi terutama kepada saudara seiman. Untuk apa? Supaya iman mereka semakin kuat, kokoh, dan tidak mundur dari Tuhan. Ini sesuatu yang hebat, ini sesuatu yang luar biasa. Demikian juga jemaat di gereja Sungai Yordan Keluarga Allah Depok. Mari kita saling mendorong. Juga jemaat-jemaat di organisasi-organisasi gereja-gereja yang lain mendengarkan khotbah ini. Mari saling mendorong, saling mendukung, saling menguatkan saudara seiman. Saling belajar kebenaran bersama-sama. Dan ini akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan, tetap bergairah kepada Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Kita siap terus saling tolong-menolong. Demikianlah firman Tuhan yang mendorong kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak jemu-jemu untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Rasul Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kami untuk kami saling menolong satu dengan yang lain, baik kepada saudara-saudara kami yang belum seiman, terlebih lagi kepada saudara-saudara kami yang seiman, untuk kami boleh mendorong mereka, untuk kami boleh menguatkan mereka, untuk kami boleh membimbing mereka untuk belajar firman Tuhan dengan baik dan melakukan dalam kehidupan mereka. Urapi kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati seluruh orang-orang percaya, bahkan juga mereka belum percaya mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami semua mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.